apa porno kayak gitu, kamu bangga dengan agamamu berpakaian kayak gitu? Sudah bicaranya? Sudah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, baik. Nggak usah abang hina Mana saya, dalilnya? Oke. Abang toleh ke belakang. Baik, pertanyaan saya, mana dalilnya? Abang toleh. Loh, gimana Anda ini? Katanya saya boleh bicara. Tadi saya tanya, sudah atau belum? Kalau belum, lanjut dulu. Bukan masalah dalil dan apanya, Bang. Abang kan bilang agama saya begitu. Saya suruh abang toleh ke belakang, lihat umat-umatnya abang itu. Sudah. Bagaimana mereka cara berpenampilan? Mau diulangin sampai 3 kali? Itu kamu bangga? Mau diulangin sampai 3 kali? Sudah atau belum? Gitu abang bangga. Apa yang dibanggakan, Bang? Yang menjadi pertanyaan saya itu. Iya, sudah atau belum bicaranya, biar gantian. Ya udah, coba abang menjawab. Baik. Kalau saya bicara, dengarkan. Yang jadi pertanyaan begini, kenapa kamu membandingkan sesuatu yang tidak sejenis? Di dalam kekristenan itu tidak berbicara mengenai hal-hal yang demikian. Kalau Anda lihat ada orang begini pakaian di atas betis dan lain sebagainya, di mana di situ dia berpakaian seperti itu lalu mempromosikan agama Kristen? Di mana? Coba tunjukkan sekelompok orang berpakaian mini lalu mereka mempromosikan ajaran Kristen. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Mana? Bang, abang aja coba lihat saudara-saudara abang dari Kristiani, bukan menghina ya, ini fakta. Kita lihat fakta, karena banyak juga saudara saya itu dari Kristen. Jadi saya bukan menghina Kristen, tapi kebanyakan coba abang lihat orang-orang Kristen. Kalau saya cuma bilang sama kamu, pantesan kamu masih Islam. Abang dengar dulu. Coba abang lihat saudara abang yang Kristen masuk ke gereja, sembah sama Tuhannya pakai pakaian seksi-seksi. Kamu kira Tuhan senang dengan pakaianmu seksi itu? Sudah, bisa saya jawab. Tuhan aja udah gak sopan, Bang. Bisa saya jawab. Gak usah ngomong ke agama saya. Coba boleh lihat ke agama abang, saudara-saudara abang Kristen itu, dengan cara penampilan mereka, adab mereka nggak ada, Bang. Adab akhlak mereka nggak ada. Ngapain abang ngatur-ngatur agama saya? Sudah Muhammad Jibril? Sudah, Bang. Itu. Jadi begini, saya tanya sama abang, kamu itu harus bisa membedakan mana ajaran Kristen dengan mana kelakuan orang yang di KTP-nya Kristen. Saya tidak pernah bilang begini, lihat tuh, orang-orang tuh namanya Muhammad tuh ada di penjara. Lihat tuh, yang namanya Muhammad ada nyolong ayam. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah bagaimana Islam mempromosikan bahwa jilbab itu adalah tanda hijrahnya seseorang. Saya bisa menunjukkan kepada kamu sekumpulan wanita-wanita bercadar, sekumpulan wanita-wanita berjilbab yang mengatakan, ayo hijrah, ayo hijrah. Banyak videonya, nggak terhitung. Jadi kesimpulannya adalah hijrah itu adalah bergantinya pakaian. Lalu Anda mengutip Kristen, lihat tuh Kristen ada yang pakai. Apakah Kristen mengatakan bahwa kalau Anda Kristen maka wajib pakai rok mini ke gereja? Di mana ada pernyataan seperti itu? Nggak ada. Tapi dengar, kalau ada orang Kristen yang ke gereja pakaiannya seksi, ada jumlahnya cuma 1-2 itu. Cuma 1-2, tapi itu bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran Kristen. Tapi kalau yang saya katakan kepada, tenang, saya masih bicara. Yang saya bilang sama kamu adalah, ini memang jelas-jelas mereka kumpul, perempuan-perempuan kumpul, mereka rame-rame. Ya kan? Terus pakaian cadar, matanya doang kelihatan, tulisannya pakai kertas itu, ayo hijrah, ayo hijrah. Jadi yang ditangkap adalah apa? Pakaian di dalam agama Islam itu adalah lambang dari hijrah. Tetapi dalam Kristen bukan seperti itu. Hijrah di dalam Kristen itu
berpindahnya orang dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dibaptis, mati hidup yang lamanya, dihidupkan hidup yang barunya. Bukan soal pakaian. Lalu Anda mengutip Kristen yang pakai rok mini. Di mana? Di mana ada orang Kristen sekumpulan, ayo ya, hijrah masuk Kristen dengan cara membikin pakaian jadi mini. Gak ada. Makanya kamu saja untuk berpikir logis saja nggak mampu. Pantasan kamu masih jadi orang Islam. Bang, abang dengerin saya. Orang Islam itu mengajak kita untuk tinggal kejahiliaan, tapi abang sekarang diajak meninggalkan kejahiliaan, tapi masih hidup dalam kejahiliaan. Salah. Baik, saya agama abang tuh. Saya bantah perkataan Anda. Bukan, bang. Bentar, saya kan lagi ngomong. Bentar, saya lagi ngomong. Silakan. Saya tidak menghina agama abang. Saya tidak menghina agama abang karena banyak saudara saya, keluarga saya juga banyak dari Kristiani. Saya tidak menghina, tapi Islam itu mengajakkan kita meninggalkan kejahiliaan, tapi agama abang tetap memakai kejahiliaan, begitu. Baik. Kalau abang bilang hijrah itu dengan merubah pakaian, bang. Dari cara berpakaian aja itu udah kelihatan bagaimana dia menata adab dan akhlaknya. Dari kian aja dia sudah mulia bagaimana dengan akhlak dan adabnya, bang. Kalau memang orang itu aneh-aneh, itu perorangan, sama seperti saya bilang tadi, terus abang bantah itu perorangan, bukan agamanya, itu perorangan, sama seperti itu, bang. Sudah. Tapi kalau abang mau menoleh melihat agama saya, harusnya abang itu toleh dulu lihat agama abang seperti apa jenisnya, manusia itu. Baru abang bilang ke saya gitu. Miris sekali, sedih bang sebenarnya. Sudah bisa ditanggapi? Gitu, bang. Coba abang jawab dengan pertanyaan. Baik, jadi kamu membuat klaim dusta. Kamu bilang bahwasanya hijrah di dalam agama Islam itu meninggalkan kejahiliaan. Tidak benar. Hijrah di dalam agama Islam itu adalah bergantinya pakaian dari yang tidak ditutup menjadi ditutup. Itu hijrah dalam agama Islam. Saya lagi bicara, kamu tadi bicara, saya tunggu. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa dalam agama Islam itu tidak ada perubahan? Hanya mengucapkan kalimat syahadat saja. Dengarkan ini, dengarkan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Ah, itulah agama Islam itu. Dengarkan satu kali lagi. Dengarkan. Saya ulangi biar jelas. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itulah dari agama Islam. Jadi jangan kamu bilang Islam itu berpindah. Islam itu bukan berpindah. Islam itu adalah tentang ritualisme. Masuk surga itu, masuk surga. Itu Islam itu, Bang. Islam itu berbicara mengenai bagaimana Anda melakukan ritual-ritual. Makanya Anda begini-begini, kalau begini-begini masuk surga, habis itu begini, mencuri, berzina, jalan terus. Sebentar, belum selesai. Bahkan menurut agama Islam, Bang, seseorang yang tidak berbuat dosa itu akan dimusnahkan oleh Allah. Percaya nggak? Nggak percaya lah. Nah, makanya Anda masih Islam. Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Saya akan menunjukkan bahwa Allah ya akan memusnahkan kaum yang tidak berdosa. Agama abang yang receh aja begitu, apalagi agama saya, bang. Nih, tenang. Kamu mengatakan seperti itu karena kamu tidak mengerti agama Islam. Kalau kalian tidak mengerti agama Islam, lebih bagus percaya kepada saya. Nih, saya tunjukin ajaran agama Islam. Tenang.
Habis Abang ini Anda juga bicara. Abang juga nggak ngerti agama Islam, tapi kenapa masih bisa pertahanin untuk apa? Habis ini Anda ngomong bicara. agama Islam. Nanti Abang juga gantian. paham. Perhatikan, habis ini Anda bicara. Lihat ya, saya tunjukkan bagaimana ajaran agama Islam itu kalau dia tidak berbuat dosa justru akan dimusnahkan. Makanya orang Islam wajib bikin dosa. Kalau nggak dimusnahkan, kalau nggak bikin dosa, Allah marah kepada Anda. Perhatikan ini. Perhatikan, saya balikan sebentar. Saya tenang. Kerjanya itu fitnah. Perhatikan, tenang ya, Itu tenang. muridnya Yesus begitu. Baik, Muridnya Yesus itu fitnah kerjanya itu. katanya Pernah kita nggak orang fitnah. Kristen nggak fitnah? Katanya kita Itu nggak fitnah, teman-teman. Dibilangnya kita fitnah, teman-teman. Sorry, internet saya lemot ini. Orang Kristen itu nggak fitnah hidupnya itu. Hidupnya penuh dengan kefitnaan. Dolalatin finnar. Perhatikan nih ya. Saya balik dulu kamera saya ini ya. Saya balik. Lihat Bang ya. Ini terjemahannya saja langsung nih. Perhatikan. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, Enggak mungkin itu udah diganti sama kalian tuh. nggak Apa? mungkin. Baik. Umat Islam. Nggak mungkin katanya. Baik, Kalian nggak itu mungkin katanya. Baik. Kata dia tidak mungkin, Kalian teman-teman. kan jahat, kalian itu agama kalian itu jahat. Baik, Apalagi agamanya mau jahat. baik. Gimana dengan orang-orangnya penjahat semua? Baik, katanya tidak Nggak, mungkin. Sebentar. Bang, saya jawab dengan pertanyaan abang itu tidak perlu butuh dengan dalil-dalil. Tenang. Bualan aja itu. Ini sungguh nekat yang nyata ini kalian ya mengatakan demikian ya. Sedih aku lihat abang ini. Jangan kayak gitulah, Bang. Oke, baik. Kalau Saya abang akan mau- tunjukkan kepada kalian. kalau abang Saya mau ngomong akan tentang agama tunjukkan saya akan dulu tunjukkan agama. hadisnya. Perhatikan, nih. Saya tunjukkan Arabnya. Nih. Lihat, Anda bilang begitu kan? Karena memang Anda tidak mempercayai Bang. agama Islam. Nih, lihat nih. Ini Arabnya ya. Tenang dulu, saya bicara. Tenang. Jangan panik, tenang. Saya bicara. Baik. Ngapain lu panik, Bang? Baik. Lihat ya. Sahih Muslim. Gonta-ganti, suka bohong-bohong. Ngapain? Sahih Muslim 4934 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami kami Laits Muhammad bin Al-Qais, menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Aziz dari Abu Sirmah, dari dan seterusnya. Aku telah menyembunyikan kepada kalian perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa. Nah, bayangkan. Jadi kalian itu wajib melakukan dosa. Kalau tidak, akan diganti kalian. Fitnah itu. Fitnah. Nggak boleh itu. Kalau dalam agama itu nggak boleh berfitnah. Baik, Bang. apakah hanya satu hadis? Apakah hanya satu hadis? Perhatikan. Ini hadisnya, ini hadis yang lain nih. Sahih Muslim 4935. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Said, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Abdullah dan seterusnya. Perhatikan. Rasulullah bersabda. Perhatikan. Rasulullah bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan kepada ampunan kepada mereka. Nih, Mas, banyak hadisnya, bukan satu. Perhatikan. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian, dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa.
Sudahkah Anda berbikin dosa hari ini? Sudahkah Anda berzina dan mencuri untuk menyenangkan Allah? Ini jelas nih. Nggak usah ngelak dengan bang. Abang nggak usah Ngelak ngelak dengan gimana? kita tuh udah paham bang. Oke, sekarang gini Ngelak aja. dengan Sekarang gini aja. pakai ayat lah itu. Gini. Kenapa? Kalau hadis itu palsu, berarti Enggak. Hadis itu bukan palsu, tapi semua apa yang abang sampaikan tuh palsu. hadis bukan palsu, apa yang sampaikan kepada saya palsu. Maksudnya gimana? Iya kan orang-orang abang itu kan jahat semua bang. Udah kita tuh udah pada tahu bang. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu Enggak, tidak berlaku adil. Bahkan Muhammad Saya berkata, jikalau ada seorang kafir yang membawa berita kepadamu, janganlah kamu langsung cepat-cepat menolaknya. Betul? Iya emang itu. Oke, betul. Tapi yang abang saya tidak bawakan perlu tadi, dipercayai. tenang. Yang saya bawakan tadi tertulis demikian dalam hadis atau akal-akalan saya? Memang dalam hadis, tapi tidak semua itu. Itu kan bohongan Oke. abang aja semua tuh yang dari atas sampai bawah itu. Banyak. Karena abang itu ya kan, hanya Memang mendatangkan nekat yang nyata Anda ini Muhammad Jibril. Jibril, dengar ya, tenang Jibril. Saya itu mengutipkan kepada kamu, atau kamu ada HP nggak satu lagi? Saya tantang kamu untuk menuliskan di Google. Alasan kamu berarti. Coba tulis di Google. Tenang. Ada 18.000 orang yang menonton di TikTok. Di YouTube ada berapa ribu ini? 4 ribuan kalau nggak salah. Saya belum lihat. Gini, di Google kalian klik saja hadis tentang Allah akan memusnahkan kaum yang tidak berbuat dosa sama sekali. Klik. Kalau saya mengada-ngada, saya Edis TV akan terjun dari Monas. amin. Semoga kita mati bang. Biar nggak ada fitnah lagi. Kok fitnah gimana? Itu beneran yang saya bilang, kok fitnah. Iya kan maksudnya saya aminkan. Semoga abang tersandung jatuh dari Monas ya kan. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda. Itu fitnah atau bukan? Abang fitnah semua itu. Fitnah dari abang Berarti hadis sampai ini detik ini tuh fitnah. hadis ini bohong. Hadisnya tuh betul, tapi abang Bagaimana benar hadisnya betul lalu saya fitnah? Bagaimana mungkin hadisnya betul lalu saya fitnah? Saya kan hanya membacakan hadis itu. Rasulullah bersabda, Muhammad bersabda, barang siapa yang tidak berdosa sama sekali, jika kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Betul atau salah? Betul atau salah? Enggak ada begitu orangnya. Saya tunjukin lagi sekali lagi. Luar biasa Anda ini bebalnya ya. Bebal sekali Anda. Perhatikan. Anda ini bebal sekali. Agama abang ece-ece aja ngelakuin dosa aja nggak boleh. Bagaimana Baik. agama saya yang Lihat nih. Ini Sahih Muslim 4936. Ya, dikatakan di sini. Paham, bang, dengan Dengar dulu Jibril, dengar dulu. Jibril, dengar. Menjahatin orang Islam. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan Gak ada agama Islam kayak gitu bang. Agama abang kayaknya itu. Iya, makanya saya bilang kalau kamu belajar hadis, maka hadis ini akan kamu lemparkan ke tong sampah. Buktinya apa? Buktinya kamu sendiri tidak percaya kepada hadismu. Jangan marah bang. Bukan aku nggak percaya. Jangan marah Aku percaya, bagaimana? Orang saya sudah tunjukkan hadisnya. Saya sudah tunjukkan bahwa itu tertulis. Kamu masih saja mengatakan saya fitnah. Karena agama saya nggak ada mengajar begitu bang. Itu agama abang itu. Agama abang itu kan agama ece-ece bang. Berarti Anda tidak Makanya percaya hadis itu? Abang tuh tak.
abang takut malu kan umat-umat Kristen yang lain, makanya abang Enggak, berarti Anda takut, berarti Anda katakan hadis itu palsu. Aku nggak takut dan bukan mengatakan hadis itu palsu, tapi artinya itu tidak seperti demikian. Ya udah, Kan artinya ada gimana? begitu. Gimana artinya? Artinya tuh abang udah ganti itu bawahnya. Mana ada begitu orang Islam kalau tidak melakukan dosa? Baik, saya kasih naik satu muslim lagi ya. Saya kasih naik satu muslim lagi. Saya kasih naik satu muslim lagi. Coba kita kasih naik Ria Minang Paya Kumbuh. Coba saya kasih naik Ria Minang Paya Kumbuh. Naik dulu coba. Orang muslim tapi kayak begini, gak percaya hadis. Tapi memang benar, kalau seorang muslim mendalami hadis, percayalah, sudah dekat waktunya dia akan melemparkan itu ke tong sampah. Saya tanya dulu, Ria Minang Paya Kumbuh, muslim? Aku tuh kasihan sama abang. Sebentar, Ria Minang. Yesus kasihan. Yesus Ya, sinyalnya jelek. Sinyal Anda jelek, Ria. Sinyal Anda jelek, Ria. Bang. Sebentar, Sedih nggak abang itu? sebentar. Yesus Tenang. punya umat modelnya seperti abang itu. Kita undang dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi apakah saya bohong atau tidak. Ridwan, driver. Muslim, Bang? Muslim. Coba, Bang, nyalain kamera dulu, Bang. Bang Ridwan, Abang udah dengar tadi, Bang? Iya dengar. Oke, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Muhammad bersabda, jikalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian dan diganti dengan kaum yang berbuat dosa. Hadis itu bohong Ya, atau kalau betulan nggak ada? berbuat dosa nggak masuk surga itu. Bukan, Bang, yang saya tanyakan, hadis yang barusan saya tampilkan di layar itu bohong karang-karangan saya atau memang ada dalam agama Islam? Nggak, memang ada. Coba dengar tuh Muhammad Tapi Jibril. saya Memang ada. juga bingung, Saya juga bingung sama Kristen itu. Enggak, tenang dulu, Bang, tenang dulu. Karena- Enggak, kita konfirmasi Ya, dulu ya. sama Jibril ini. Bukan itu masalah kita. Jibril ini bilang tidak mungkin ajaran Islam seperti itu katanya. Coba kamu jelaskan dulu Nggak, sama memang Jibril. Ada hadisnya, itu ada. Di mana Jibril? Ada kata dia, gimana? Gimana? Meninggal kau kan? Ya, memang ada. Memang Hadisnya itu ada. ada. Berarti kalau umat muslim tidak bikin dosa dimusnahkan sama Allah, betul? Nggak ada. Bang. Ada, bilang satu ada, satu nggak ada, satu ada. Ada, gimana? Hadis ada. Tapi cuman saya bingung aja. Kitabnya Kristen itu ada berapa, Dis? Kok nggak nyambung? Masa Anda bingung kitabnya Kristen ada berapa? Yang Anda bingungkan itu harusnya hadis itu. Kok malah lari ke saya? Gimana? Saya udah tahu kalau Iya, kenapa? tapi yang Kenapa? Tenang. bingung Kenapa itu membuat kalian saling lempar tanggung jawab? Satu bilang ada nggak ada. Kenapa malah bingung mengenai kitab orang Kristen ada berapa? Ini kan nggak nyambung, Ridwan. Gimana kita mau diskusi begini, bro? Coba itu bahas dulu. Berarti kesimpulannya Allah akan membinasakan Muslim kalau tidak bikin dosa, betul? Betul? Iya. Makanya Muslim rajin bikin dosa, betul nggak? Karena apa? Biar tidak dimusnahkan oleh Allah. Biar bikin dosa itu dijamin masuk surga. Bang, abang dengerin. Orang Soalnya gini, abang kalau yang bilang kayak gitu rata-rata banyak yang buat dosa itu menyediakan surga dan neraka. Mana ada orang Islam begitu? Kalian ini bagaimana sih? Kan sudah saya bilang, di dalam agama Islam Nggak usah, kalau Bang. tidak bikin dosa akan dimusnahkan. Acara. Ya emang kan gini, Abang kalau nggak usah Kristen itu banyak acara, ya, Bang. kitabnya Abang aja betul-betul ada sama dua. abang, nggak usah malu-malu. Kristen itu kitabnya aja ada dua. Emang masalah kalau kitabnya ada dua? Kitab kalian bukannya Ya. 5, 10, Ya, bahkan yang- 20. Kitab Ya kan soalnya fikih, gini, Kristen kitab itu tafsir, banyak yang sesat. kitab hadis, Banyak yang Sahih sesat. Muslim, Sahih Bukhari, Al-Quran. Banyak kitab kalian. Yahweh, Yesua diganti Yesus. Itu tadi kami karena Edis itu yang sesat. Baik, saya turunin dulu Jibril. Kamu nggak tahu Jibril. Baik.
Apa pertanyaanmu, Ridwan? Nggak gini saya dis, kan lihat Edis, Oke. terus lihat Mikana. Kata Mikana itu Edis yang sesat tadi. Kata Mikana, Edis sesat. Kenapa dikatakan bahwa saya sesat? Yesus itu katanya nama aslinya Yesua. Betul, Oh, betul itu dis. betul. Kok kitabnya ada yang YLB apa katanya? YLB maksudnya gimana sih? Iya ada yang buatan YLB katanya dis. YLB. Ada yang LPI, yang Oh, LPI. oke, Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Baik, saya Terus jawab. ada YLB, iya. Baik, Yang saya katanya jawab. itu dis. Baik, pertanyaan bagus. Ini kan seperti tanya jawab Islam Kristen. Begini, Ya. Yesus itu adalah nama peyunanian dari nama Yesus yang asli, yaitu Yeshua. Kalau kita mengucapkan dalam logat Ibrani, bahasa Ibrani, memang Yeshua. Atau dalam bahasa Aram. Kalau dalam bahasa Inggris, Jesus. Kalau dalam bahasa Arab, Yeshu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Yesus. Pertanyaannya begini, apakah semua itu merujuk kepada sosok yang sama? Iya. Mau Yeshua, mau Yesus, itu merujuk kepada tokoh yang sama. Yang beda itu Isa dengan Yesus. Yeshua dengan Isa, beda itu. Tokoh yang berbeda. Sama kayak begini, Bang. Muhammad, itu kalau dari logat-logatnya beda. Ada yang ngomong Muhammad, Muhammad, beda-beda. Logat setiap orang beda-beda. Yang penting, apakah kita sedang membicarakan sosok yang sama? Saya kasih contoh lagi. Seorang tokoh besar dari Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Apakah sama itu dengan Gus Dur? Ya sama, Bang. Gus Dur itu ya Abdul Rahman Wahid itu. Itu cuman berbeda mengucapkan nama saja, sosoknya sama. Kecuali Yesus mengajarkan di surga ada kawin mawin, Yeshua tidak mengajarkan di surga ada kawin mawin. Berarti itu sosok yang berbeda. Tetapi ini sosok yang sama, Bang. Hanya berbeda lafaz atau logat saja. Itu jawaban saya. Ya kan? Iya. Nah sekarang Bang, kapan Abang bertobat dan menerima Yeshua atau Yesus? Enggak, soalnya kalau di Islam di situ satu Tuhannya dis. Ini lagi. Aduh, jumlah Tuhan satu, masuk surga. Asal jumlahnya satu masuk surga. Ya udah Bang, jangan satu Bang. Gimana kalau kita bikin 1/4 aja? Makin sedikit Tuhannya makin masuk surga kan? Kalau 3 Tuhannya nggak masuk surga. Kalau 2 nggak masuk surga. Bang, jangan satu Bang, 1/4 gimana Bang? Ayo, kita bikin Bang jumlahnya Tuhan 1/4 biar masuk surga kita gimana? Iya tetap satu. Gimana Anda ini? Bang, kita ini bukan berbicara mengenai berapa jumlah Tuhan, Bang. Kita berbicara mengenai siapa yang kita pertuhan. Mau Tuhan Anda 1/4, Bang. Kalau selama Anda masih nuhanin Allah, selama itu pula Anda berada di jalan yang sesat. Mau Tuhan Anda 1/4, mau Tuhan Anda 1, itu tetap saja Anda masuk neraka. Kalau Anda tetap menuhankan yang salah. Yang harus dituhankan itu adalah Bapak yang di surga. Itu yang harus dipertuhan. Bagaimana cara mempertuhan Bapak di surga itu? Bapak yang di surga itu harus dengan cara mempertuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bapak yang di surga Yesus. Itu bapak sama anak dis. Kesimpulannya Berat. Makanya saya bilang Bang, Bang, keluar dulu dari agama Islam, biar kita ngobrolnya nyambung. Kalau Anda belum keluar dari agama Islam, ada sebuah pola pikir di dalam pikiran Anda yang masih menyelubungi apa yang saya ucapkan.
Yang benar itu Tuhan Yesus apa Bapak, Dis? Dua-duanya benar, Bang. Dua-duanya itu Tuhan atau Tuan atau Gusti. Abang orang Madura kan? Iya, iya, iya. Gusti Pangeran itu bahasa Arabnya itu adalah Rob, betul? Atau bahasa Indonesianya Tuhan, betul nggak? Iya, Tuhan. Gusti itu bisa nggak, Bang, ditujukan kepada orang, kepada manusia? Nggak bisa. Bang, kalau abang main atau abang belajar tentang sejarah Pulau Jawa dan Pulau Madura, mereka itu dulu punya raja-raja, Bang. Ketika mereka mengadres, raja. ya, ketika mereka apa bahasa Indonesianya mengadres itu, menyapa. Ketika mereka menyapa atau memanggil, mereka panggil itu dengan panggilan Gusti. Gusti itu Tuhan, Dis. Iya, Bukan Allah Tuhan, juga. Tuhan. Oke, Allah dipanggil apa? Gusti nggak? Tuhan, Tuhan. Tuhan tuh bahasa Indonesia, Bang, bukan bahasa Jawa. Iya. Saya Bang. Madura, Dis. Saya Madura, Dis. Iya, bahasa Madura aslinya itu Gusti juga, sama. Gusti Pangeran. Ketika memanggil orang besar juga Gusti. Memanggil raja-raja Madura zaman dulu juga Gusti. Dalam Gusti, Gusti, Gusti saya. Maksudnya adalah seseorang yang kepada dia kita berbakti, seseorang yang kepada dia kita menaklukkan diri. Sama, kepada yang di sorga kita menaklukkan diri, kepada firman-Nya pun kita menaklukkan diri. Bapa di sorga juga Gusti, firman-Nya juga Gusti. Justru firman-Nya itu adalah penyataan dari Dia yang tidak terlihat. Gusti yang kelihatan, Yesus itu adalah Gusti yang nampak, Gusti yang terlihat. Sama seperti Anda, Bang, Muhammad itu adalah Gusti yang terlihat. Anda nggak bisa ngikutin Allah, Allah aja nggak kelihatan kok. Yang Anda ikuti Muhammad. Anda nggak bisa patuh sama Allah, patuhnya sama Muhammad. Makanya saya bilang Rob kalian itu Allah dan Muhammad, Gusti kalian itu Allah dan Muhammad. Makanya besok ganti Gusti kalian, jangan Allah dan Muhammad lagi, Muhammad tapi Bapa di itu surga dan Yesus. Utusan, Dis, utusan. Iya, Yesus adalah utusan, betul. Allah Yesus itu adalah yang utusan, mengutus. betul. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, Dis. Ya tidur dulu di bawah sana, Bang, tidur. Nah, tidur di bawah sana.